Bootstrap, ada kelas apa. Contohnya tadi yang Abdi, maunya layarnya lebarnya sekian, tapi ternyata ini tuh nggak sesuai nih. Nah, minimal lah kalau kita tahu cara pakai CSS-nya, cara penempatannya atau HTML-nya, ya kita bisa edit. Kecuali nanti ke depannya kalian mau fokus di bagian UI UX, ya berarti ya memang fokusnya di membuat template. Jadi ada pekerjaan yang memang fokusnya membuat template, bukan membuat aplikasinya. Gitu. Nah, pada saat kita membuat aplikasi website, itu kan kalau yang sekarang itu misalnya yang Indra, ternyata data calon presidennya bertambah, berarti kan diedit ya, diedit langsung skripnya. Nah, kebayang kalau misalnya kita bikin website sekolah, Indra, ada kegiatan, kata kepala sekolahnya, langsung diedit skripnya, kan tidak seperti itu. Nah, jadi berdasarkan konten, ya, website itu, berdasarkan konten, jadi ada dua nih jenis konten atau isi. Ada dua, ada website statis, ada website dinamis. Kalau yang teman-teman boleh bantu saya record deh kalau ada ininya. Ada yang bersedia nge-record nggak? Sudah Bu, si Indra biasanya suka record Bu. Dra, record tuh Dra. Di record tuh, record, direkam. Oh, oke. Nah, jadi berdasarkan konten, ini ada statis, ada dinamis. Kalau statis, biasanya kita membuat website statis itu, si kontennya itu tidak berubah-ubah. Jadi, pada saat kita membuat website statis, kalau konten atau isinya mau berubah, itu kita berarti harus merubah skripnya, gitu kan. Nah, terbayang kalau memang websitenya sering update, terus kita statis, ya nggak bisa, karena ya berarti hanya orang tertentu yang bisa merubah. Pertama, orang yang bisa mengakses servernya. Yang kedua, yang memang mengerti scriptingnya gitu. Jadi kalau orang awam berarti kan nggak bisa, itu kalau statis. Tapi kelebihannya ya di statis ini kita nggak perlu banyak modal gitu kan, karena websitenya sangat sederhana. Lalu yang kedua, kalau misalnya websitenya sering berubah-ubah gitu kan, nah kita gunakanlah website dinamis. Nah, untuk website dinamis ini, kita nggak perlu merubah skrip, tapi hanya merubah isi dari database-nya. Konsepnya sama seperti kalian waktu belajar di Java ya. Oke, jadi di sini kita akan, kalau misalnya tadi yang Indra itu ada isinya itu calon-calon presiden, lalu ternyata bertambah nih ada 4, ya udah tinggal menambahkan datanya di database. Nah, untuk membuat website dinamis ini, HTML dan CSS dia nggak bisa mengakses database, ya, baik itu database-nya MySQL atau Postgre, itu nggak bisa. Ya, jadi tidak mampu atau tidak bisa akses database. Kenapa? Karena HTML dan CSS ini dia berjalan dari sisi client server. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat, misalnya, nah, kita lihat misalnya website yang si lebih banyak ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa langsung kebuka ya, HTML atau CSS-nya seperti apa, karena dia berjalan di sisi client server. Jadi ketika kalian menjalankan HTML, kemarin kan tinggal klik 2 kali ya udah nggak ada jadi masalah. Nah, tetapi untuk mengakses database ini, kita itu perlu yang namanya bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Nah, untuk website ini, bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server itu ada PHP, ya. Jadi ini yang namanya server side. Biar bisa mengakses database, berarti kita bisa menggunakan PHP atau ASP atau Java atau Python misalnya.
Nah, jadi HTML sama CSS itu nggak bisa dikonekkan ke database, tapi kita butuh ini, ya. Dan masih banyak lagi, PP dan lain sebagainya. Nah, kita akan menggunakan nggak ada. Nggak ada. Eh, tapi nggak ada masuk sih. Nya jaringan meureun. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi kita membutuhkan bahasa-bahasa ini agar bisa connect ke database. Sehingga ketika website kita bisa mengakses database, ya konten yang ada dalam website kita bisa bersifat dinamis. Nah, kita sekarang masuk ke sini. Nah, PHP. Oke. Sekarang kita akan belajar ya apa itu PHP, bagaimana sih konsepnya, cara nulisnya, variabelnya, dan mungkin cara pengiriman post kalau get nanti aja kayak gitu. Nah, jadi PHP ini sekali lagi tadi yang saya sampaikan, dia bahasa scripting yang berjalan di sisi server side. Artinya, kita bisa menjalankan PHP kalau kita punya web servernya. Jadi, kemarin kalian pada saat belajar HTML sebetulnya tidak menginstal Exam, kan di dalam Exam itu ada web server, ada database gitu ya. Tidak install Exam pun tidak jadi masalah. Gitu. Pada saat kalian bikin file .html, diklik 2 kali jalan nggak? Pada saat bikin HTML nih kemarin, kan bikin filenya misalkan index.html, terus nggak disimpan di htdoc, disimpannya misalnya di desktop, lalu kalian klik 2 kali, jalan nggak filenya? Jalan, Bu. Jalan pasti, karena dia nggak butuh web server, karena dia berjalan di sisi klien. Nah, nanti kalian coba ya kalau pakai PHP bagaimana. Nah, PHP ini digunakan untuk mengembangkan situs website statis atau dinamis atau aplikasi web. PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya itu disebut dengan personal homepage. Nah, apa sih bedanya bahasa pemrograman dengan scripting? Bahasa pemrograman itu memiliki fitur yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi yang lengkap. Lalu kode harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum dapat dieksekusi, tidak perlu disematkan ke bahasa lain. Nah, ini contohnya misalnya di Java. Pada saat kemarin kita di Java, itu kan kita pakai NetBeans. Kalau menjalankannya itu di run. Nah, pada saat run itu kan sebetulnya dia di-compile. Dan Java bisa berdiri, tidak perlu disematkan ke scripting atau bahasa yang lainnya. Nah, berbeda dengan PHP. Kalau PHP, ketika kita membuat dengan PHP, ya kita tidak perlu kompilasi, cukup kita, walaupun di dalam browser itu ada pengkompilan secara tidak langsung ya. Nah, tapi berbeda dengan Java, dan biasanya dia akan lebih ringan gitu kan. Oke, ini untuk scripting. Nah, lalu fungsi dari PHP itu ya mengembangkan situs website, baik statis atau dinamis ya. Walaupun ya tadi yang saya katakan, kita tidak hanya pakai PHP aja, bisa pakai JSP, ASP, Python, dan lain sebagainya. Nah, saya langsung nanti teman-teman akan ada, saya ini upload. Jadi dalam di sini setiap praktiknya, mohon nanti pada saat membuat laporan yang warna merah ini, teman-teman praktekkan step-stepnya lalu jawab pertanyaannya sesuai dengan pengalaman sendiri. Jadi jangan lihat punya temannya,
sesuai dengan pengalaman sendiri. Nah, untuk di PHP sendiri, kita wajib ada web server. Ya, kalian mau pakai apa, Nginx boleh, mau pakai Apache boleh. Pasti rata-rata pakai Exam atau Laragon, silahkan. Di sini saya pakai Exam. Jadi kalau PHP ini kita wajib menyalakan Apache dan MySQL-nya. Sekarang PHP itu udah versi berapa? 8 titik berapa? 4 apa 7 ya, udah sangat tinggi gitu versi dari PHP. Nah, untuk PHP sendiri ya, di sini kita buat project. Saya buat project di HTDoc namanya belajar PHP. Nah, ini namanya belajar PHP. Oke, beda dengan HTML. Kalau HTML itu bisa di mana saja klik 2 kali jalan, tapi kalau PHP tidak bisa. Harus disimpan di web server. Harus ada web servernya, gitu kan. Jadi dinyalakan examnya, lalu setelah itu ya saya bikin folder namanya belajar PHP, lalu diarahkan seperti biasa dalam hal ini kita menggunakan Visual Studio Code, diarahkan ke belajar PHP. Nah, di sini saya pakai saya contohkan, saya bikin file. Oke, saya bikin file, saya kasih nama, saya save as dulu misalnya. Saya kasih nama belajar 1 dot. Nah, untuk extensionnya sendiri itu wajib .php. Nah, misalnya kita akan menampilkan, memunculkan kata ke layar. Untuk memulai PHP itu dengan, ini kalian kebetulan di algoritma pakai PHP ya dulu? Iya Bu, pakai. Oke, lebih besar tanda tanya PHP. Seperti ini, ditutup tanda tanya lebih besar. Kalau dulu itu bisa seperti ini. Sekarang pun sebetulnya bisa. Jadi ada yang disingkat seperti ini. Hanya hati-hati pada beberapa lingkungan atau dalam hal ini pada beberapa web server ketika sudah di hosting nanti ada yang error gak kebaca. Jadi untuk aman kita gunakan seperti ini. Lebih besar tanda tanya PHP, lalu masukkan. Untuk menampilkan ke layar, kita memasukkan perintah echo. Echo, boleh kutip 2, boleh kutip 1. Apa bedanya nanti antara kutip 2 dan kutip 1? Kalau kutip 2, kita bisa menyimpan kutip 1 di dalamnya. Tapi kutip 1 tidak bisa menyimpan kutip 2. Harus apostrof kalau nggak salah. Nah, untuk amannya kita pakai kutip 2, misalnya selamat datang. Oke, seperti ini. Echo selamat datang. Kita akan coba di sini localhost. Saya kasih nama belajar PHP. Projectnya tadi. Lalu nama filenya itu belajar1.php. Nah, seperti ini. Ini langsung ada selamat datang. Nah, kalau di HTML itu bisa diklik 2 kali. Nanti kalian tolong coba buat file PHP, tetapi yang pertama Apache tidak dinyalakan ya pada saat menjalankannya. Apa yang akan terjadi? Yang kedua, tidak disimpan di HTDoc. Apa yang akan terjadi? Yang ketiga, file PHP langsung dijalankan klik 2 kali atau di browser tanpa localhost ya. Nah, ini. Jadi silahkan dibuat laporannya, nanti ada di modulnya ya tahapannya. Jadi kalian bikin biar lebih paham file PHP seperti ini, tapi
Yang pertama, tidak dinyalakan Apache-nya. Apa yang terjadi? Yang kedua, foldernya tidak di htdoc. Akan bagaimana? Yang ketiga, ngejalaninnya kayak kalian ngejalanin HTML, diklik 2 kali. Nah, kalau di PHP bagaimana? Oke, nah ini. Jadi di PHP itu diawali dengan lebih besar tanda tanya echo. Nah, lalu yang kedua, ini di sini ada ya. Teman-teman nanti dilihat dulu. Nah, yang kedua, apa sih hubungannya antara HTML dengan PHP gitu kan? Hubungan antara HTML dengan PHP. Oke, kita kasih nama di sini belajar 1.php, kita masukkan kode HTML, sorry. Kita masukkan misalnya belajar PHP. Lalu kita masukkan body. Nah, ini kan HTML disimpan di PHP. Saya misalnya Politeknik Sukabumi. Nah, pada saat kita bikin file PHP, tapi di dalamnya HTML, apa yang akan terjadi? Kita akan jalankan. Nah, ini. Jadi pada saat kita bikin filenya .php, tapi di dalamnya HTML, file PHP tetap akan membaca elemen HTML. Padahal kita nggak ada script PHP-nya. Jadi murni HTML itu tetap akan bisa. Misalnya, kalian mau menyisipkan script PHP nih. Nanti misalnya ada variabel dan lain sebagainya. Kita sisipkan script PHP. Berarti kayak tadi, PHP kita tutup. Nah, script PHP-nya kita simpan di sini. Berarti untuk misalnya kalau seperti ini, ya, saya langsung misalnya Politeknik Sukabumi. Error nggak? Kita lihat. Error, Bu. Ya, error. Kenapa? Karena ini tulisan Politeknik Sukabuminya udah kita masukkan ke script PHP. Sedangkan di script PHP untuk menampilkan ke layar, kita perlu memasukkan perintah apa tadi? Echo. Politeknik Sukabumi. Nah, ini. Setiap perintah di PHP wajib diakhiri dengan titik koma. Berarti dalam hal ini dikatakan ya hubungan PHP dengan HTML. Yang pertama, file PHP bisa membaca tag HTML. Yang kedua, di dalam elemen HTML dapat disisipkan script PHP, yaitu ini. Ini kan elemen HTML, dapat disisipkan script PHP. Misalnya, Bagas mau menyisipkan elemen HTML di dalam PHP. Kalau ini kan PHP di antara elemen HTML. Kalau kita mau menyisipkan elemen HTML di dalam PHP, bagaimana? Misalnya mau di bold, berarti kan di sini B. Menurut kalian ini gimana? Bisa jalan nggak? Error. Ketinggalinya di nanti. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena elemen HTML bisa berjalan di PHP kalau kita simpan di dalam echo di sini. Jadi mau nyimpen apa? Berarti harus di echo. Nah, seperti itu. Baru dia akan jadi bold.
Entah itu misalkan mau kita kasih style, tapi di sininya PHP, ya berarti kita kasih echo. Bisa dipahami nggak? Paham, Bu? Oke, Ya, kalau tahu. misalnya teman-teman Bu udah tuh kasih boldnya di sini, boleh, bisa. Sama aja gitu. Ya kalau misalnya tapi kayaknya ribet nih. Oh, Politeknik Sukabumi mau di bold, berarti B-nya itu di luar PHP, nanti akan seperti ini. Lalu mau ada lagi nih, kita cetak variabel ya, anggap PHP lagi. Nah, kita kasih ini di sini, misalkan echo apa, kita kasih italik misalkan ya, babakan sirna. Nah, di sini biar ke bawah Bu, oh kasih BR misalnya di sini, bisa. Tapi kan kalau seperti ini ribet gitu, buka tutup, kasih elemen, buka tutup lagi, kasih, akan ribet. Jadi kalau kita paham pakainya, udah aja kita masukkan ke sini, kan ini B, ini tutup B, kasih BR di sini, oke. Lalu nah, tutup PHP-nya jadi cuma sekali, ya. Hasilnya kan sama, bener nggak? Kalau cara yang tadi, misalnya kalian nyimpan elemen HTML-nya di luar PHP, yaitu tadi elemen dulu, buka PHP, ditutup, tutup elemen dulu, buka PHP, lalu mau apa, ditutup PHP. Walaupun bisa, tapi mungkin akan ribet ya, akan ribet. Jadi di sini pada saat kita bikin file extension PHP, dia bisa membaca elemen HTML. Dan elemen HTML ini disisipkan script PHP. Nah, di dalam script PHP, dia bisa membaca elemen HTML. Asal dimasukkan ke dalam echo, seperti ini. Nah, nanti yang jadi pertanyaannya adalah, ini yang A ya, yang A, teman-teman yang B-nya, latihan PHP barusan, teman-teman buat, tapi bukan buat dalam bentuk HTML. Jadi filenya itu bukan .php, tapi .html. Lalu masukkan latihan yang ini. Berarti kalau ini mah ini ya. Oke, masukkan. Nah, ini di praktikum 3. Jadi dalam kalian bikin latihan ketiga HTML, nah nanti akan hasilnya akan bagaimana? Pertanyaannya. Kalau tadi mah kan kita praktik yang ini, tapi filenya .php. Kan jalan ya, jelas. Tapi misalnya kalau filenya .html, itu akan bagaimana? Ya ini, hasilnya akan bagaimana? Jadi intinya pada saat kita bikin file HTML, disisipkan PHP, hasilnya akan bagaimana? Nanti ini ya dipraktekkan ya, biar tahu oh hasilnya nih gimana. Oke, berarti udah ada 3 praktik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Modulnya nanti saya upload. Mudah ya PHP, gampang kan? Kalau misalnya saya errorkan, ya kebetulan Visual Studio Code saya extensionnya udah lengkap, jadi ketahuan. Kalau yang nggak lengkap kan mungkin nggak ketahuan error, tapi pas dijalankan ternyata error nih.
Nah, teman-teman juga nanti perlu ya membuat log error. Oh, jadi kalau seperti ini, syntax error, unexpected token, echo, expecting, koma, or titik koma, in, di line 10. Nah, jadi diperhatikan nanti kalau error di PHP, dia bilang line 10. Kalian jangan cari di line 10-nya. Bisa di line 10 atau di atasnya. Nggak mungkin kalau di bawahnya. Jadi kita lihat, oh line 10, ini oh berarti atasnya, oh iya kurang titik koma. Ya, jadi dalam nunjukin errornya itu, kalau dia bilang errornya line 10, yaitu bisa line 10 atau atasnya. Gitu. Nah, selanjutnya sama seperti scripting yang lainnya, di PHP juga mengenal yang namanya variabel. Oke, jadi variabel ini di PHP mah diawali dengan kurawal. Kalau di Java inget gak variabelnya kayak gimana dulu? Variabel di Java. Disebutkan kan tipe datanya, bener gak? String, Iya. nama kan kalau di Java gitu. Atau int nilai. Nah gini. Tetapi berbeda kalau di PHP itu sama seperti di Python. Dia memiliki variabel yang disebut variabel dinamis. Kenapa? Karena tipe data yang ada di PHP itu menyesuaikan dengan isi. Jadi tidak perlu disebutkan tipe datanya apa. Nah, misalnya di apa namanya? Kita bikin variabel misalnya nama lengkap. Nama lengkap sama dengan misalnya saya isi Indra. Kalau Indra ini menurut teman-teman tipe datanya string atau integer? String. Nah, karena dia string, sama berarti pakai kutip. Diakhiri dengan titik koma. Lalu misalnya saya punya nih, variabel nilai 1 sama dengan 1. Nah, karena ini 1 itu integer, bilangan bulat, ya udah kita tidak perlu pakai kutip. Dan dia juga gak akan merah. Gitu. Jadi, tipe data nama lengkap, karena isinya string, berarti otomatis dia akan menjadi string. Tapi, kalau tipe data nilai 1, karena isinya itu bilangan bulat, 1, berarti dia akan otomatis dibaca sebagai integer. Cara mencetaknya gimana? Cara mencetaknya berarti di sini gunakan echo. Echo langsung aja nama lengkap. Oke. Jadi langsung dipanggil variabelnya. Nah, di sini Indra. Satunya belum kecetak. Misalnya mau pakai kata-kata nih. Nama lengkap. Nama mahasiswa. Nah, seperti ini. Ini kan merah, berarti kita kasih kalau di Java itu plus, kalau di sini tuh titik. Nah, kita kasih concat atau penghubung dengan titik. Gitu. Nah, ini seperti ini. Nama mahasiswa Indra. Jadi, tipe data di PHP itu akan menyesuaikan dengan isi. Kalau aturannya sama ya, tidak boleh pakai spasi. Ini kan akan merah. Tidak diawali dengan angka. Ini akan merah. Beda dengan nama lengkap 4. Ini bisa. Ya. Lalu kalau di PHP 5 ke atas, dia juga bersifat case sensitif. Contoh, misalnya N-nya ini besar. Bisa. Nah, ini banyak terjadi padahal mah udah gitu nama lengkap.
ternyata N-nya yang ini besar, yang ini kecil. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini variabel ya. Jadi variabel di PHP itu bersifat case sensitif. Nah, ini mah pasti udah belajar ya kalian di ini apa? Di algoritma. Gak nama Udah, si Bu. Indra teh udah ya gampang dahnya. Si Indra mah gampang ya, Indra. Si Indra teh si ibu mengulang deui nu kieu mah cenah. Cincai. Oke. Di sini pertanyaannya ini ya, nanti sebenarnya udah beberapa saya bahas. Jelaskan sifat tipe data di PHP. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel di PHP. Nah, ini nanti silakan dibuat laporan. Modifikasi latihan di atas. Kalian modifikasi ya. Langsung saja. Walaupun saya belum ngajarin if, tapi yakin kalian bisa. Jika nilainya diisi lebih dari 75, maka akan muncul keterangan lulus. Di bawahnya, jika di bawah 75 maka tidak lulus. Nah, ini dimodifikasi ya. Berarti pada praktikum 4 kalian modifikasi, kalau diisinya langsung misalkan 60, maka nama lengkapnya siapa, keterangan tidak lulus. Tapi kalau di atas 75 berarti keterangan lulus. Keterangannya menggunakan bold, kasih warna ya. Nah, ini di praktikum 4. Variabel bisa dipahami? Indra, Lutfi, Bagas, bisa? Bisa ya? Oke, tinggal ikutin step by step-nya. Pasti bisa. Harus bisa. Ya. Nah, selanjutnya, saya langsung ya, teman-teman yang terakhir. Jadi, kalau dulu tuh waktu kalian belajar Java, kita kan bikin kayak inputan gitu ya. Lalu combo box. Itu kan kita kasih namanya apa, lalu kita bikin variabel ya, ada set text, get text gitu kan. Nah, kalau di PHP sendiri itu ada metode pengiriman data. Ada 2 metode yang digunakan. Sebetulnya walaupun ada put del ya, banyak ya kalau kita udah belajar API mah. Ada put del get post. Tapi ini mah nanti. Nah, ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Metode pengiriman datanya itu ada post, ada get. Oke. Kalau post itu tipe pengiriman yang kita gunakan dalam sebuah form. Pada saat kalian belajar HTML, kan belajar bikin form ya. Misalnya bikin form, contoh di sini saya bikin form, namanya form.php. Kita buka ya, form.php. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kemarin kan nggak bisa diklik ya, bener nggak sih? Diklik deh, udah di situ aja. Nah, jadi pada saat kita bikin form, ini wajib di atas itu ada form, method, post, karena kan metodenya post. Lalu ada action, artinya
Kalau di submit di sini, makanya di sini inputnya type-nya submit pada saat kirim. Kalau di submit, dia akan dikirim atau aksinya itu dilempar ke penerima.php. Gitu. Kalau misalnya saya isinya adalah terima.php gitu kan, saya isi. Nah, dia akan seperti ini. Karena saya nggak punya file terima.php, berarti kan harus bikin terima.php. Nah, kita ganti ke penerima. Diperhatikan, di sini ada perintah input type text, berarti bisa diisi oleh angka atau huruf. Name, jangan lupa. Dalam satu form ini, name-nya tidak boleh sama, karena ini yang akan menjadi identitas. Ya, kalau ID itu hubungannya itu ke CSS atau nanti ke JavaScript. Tapi kalau name itu hubungannya ke pemrosesan data di PHP. Di sini saya kasih name, nama lengkap. Ini tidak boleh pakai spasi. Ini juga tidak boleh pakai spasi. Di sini kita kasih require. Artinya apa? Require artinya apa? Butuh, harus. Iya, wajib diisi. Wajib. Aku require kamu ya gitu biar aku. Nah, saya hapus ya. Nah, ini. Please fill out this field. Jadi kalau di Java kasih message book dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada HTML5 itu pengen ada validasi seperti ini perlu kolaborasi dengan JavaScript. Script nanti panjang, tapi aja nama cukup sakata ya Allah ya Rabbi menikgenah. Cukup seperti ini, kasih require. Kalau require-nya misalkan ditiadakan, berarti ini boleh tidak diisi. Tapi kalau wajib diisi, kita kasih require seperti ini. Nah, sekarang ke penerima.php. Kita bawa penerima.php. Nah, saya bikin file penerima.php. Ini teman-teman ada berapa data yang kita kirim? Nama lengkap, alamat lengkap, sama nilai. Satu lagi buttonnya kirim. Berarti ada 4 ya. Nama lengkap, alamat lengkap, nilai, sama kirim. Nah, berarti, tapi kan yang akan diproses mah cuma 3 ya. Nama, alamat, nilai. Nah, di sini berarti langkah yang pertama mengidentifikasi name yang ada di form. Nah, berarti kita bikin variabel nama, saya bikin variabel $nama sama dengan, karena di sini post ya, berarti mengidentifikasinya variabel underscore post. Post kurung seperti ini, kutip 1 nama lengkap. Karena di sini nama lengkap. Di sini alamat lengkap. Alamat lengkap kita tangkap di variabel alamat lengkap, nilai kita tangkap di variabel nilai. Nah, udah nih kita mengidentifikasi karena ada 3 yang akan diproses. Baru setelah diidentifikasi mau diapain? Misalnya mau dicetak. Kalau yang tadi kan kita langsung isi di sini ya. Kalau ini kan berarti berdasarkan nilai input kan. Oke, saya bikin. Misalnya Bagas. Nah, seperti ini. Kita cetak langsung nama Bagas. Berarti kalau mau ada alamat ya tinggal di echo lagi di bawahnya. Echo. Kutip 1 bisa, kutip 2 bisa ya. Ya, seperti alamat Sukabumi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk memproses data dari form secara post. Kalau post, nilainya itu nggak kelihatan. Tapi kalau get, nanti saya akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Biar step by step. Kalau get, nanti akan muncul di URL. Nah ini, kalau di form,
ya kita bisa memproses data yang dikirimnya banyak. Ya udah, yang dibutuhkan deklarasikan di sini. Nah, kan berarti kita akan dibawa ke penerima.php kalau dari form dulu kan, dari form dulu diklik submit baru ke penerima.php. Tapi misalnya ada pengguna nih pas main URL tahu ini ada penerima.php, langsung aja di enter. Nah, dia akan error seperti ini. Jadi dia ke penerima.php tapi tanpa ke form dulu gitu. Kan harusnya ke form dulu. Ke sini tidak akan error. Tapi misalnya langsung localhost penerima.php. Nah, seperti ini. Dia akan error undefined array key nama lengkap. Jadi kita manggil secara POS nama lengkap padahal tidak ada kiriman POS nama lengkap gitu. Karena kita langsung manggil. Nah, berarti kita harus kasih validasi di sini. Kita kasih validasinya untuk mengecek datanya kosong, mengecek data ada atau tidak, itu kita gunakan perintah iset. Jadi di sini if iset. Nah, ini iset itu untuk mengecek ayah ente gitu kan. Kasih kurung, kasih di sini pos. Nah, tadi kan buttonnya itu kirim. Berarti di sini kasih kirim. Berarti pada saat orang langsung mengakses penerima.php, kalau memang tidak ada kiriman pos, ya, dia akan ke else. Echo tidak ada kiriman pos. Nah, seperti itu. Ini namanya validasi. Jadi dia akan ngecek if iset lamun aya data pos kirim namana, maka akan ke sini. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan membaca tidak ada kiriman pos. Bisa aja kita kasih echo di sini wrap link form. Berarti kita ke mana kalau di wrapnya? Form.php. Sorry. Launching error. Katanya dia line 14 di sini. Ini. Dan berarti atasnya. Salahnya. Harusnya kasih BR ya. Nah, ke sini. Nah, ini. Nah, ini pengiriman data secara POS. Teman-teman bisa memahami nggak? Nanti langsung dipraktekkan ya tugasnya sebelum ketemu di pertemuan selanjutnya. Berarti iset untuk apa, Dra? Iset untuk apa tadi? Mengirim apa? Bagas, kalau iset untuk apa, Gas? Untuk itu Bu, untuk melakukan pengecekan nih. Pengecekan apa? Pengecekan variabel. Mengecek data ada atau tidak, variabel atau data ya. Ayah ente gitu, pakai iset. Kalau Lutfi, ini nama lengkap nih. Dari mana? Nama lengkap dari yang itu Bu, yang di indeks kan Bu? Yang di indeks, yang di form meren. Oh iya Bu, yang di home, yang Ya, itunya Bu. ini ya. Nah itu, Oke. ya Bu.
Kalau Abdi ini nama, coba dijelaskan nih, yang 3 baris ini maksudnya apa? Itu variabel nama di ininya nih apa post itu? Metode pengirimannya. Nah, metode pengirimannya post dengan name di form nama lengkap Oke, ya semuanya sama sih Bu dari sama atas ke ya. bawah. Oke. Jadi post di sini, lihat di sini karena metodenya post ya. Kuncinya ini metode, name-nya tidak boleh ada yang sama, lalu dipanggil, ini diinisialisasi, dipanggil, setelah dipanggil mau diapain, mau dicetak, mau diproses, nanti apa, mau di if kan, di looping gitu kan, ya tergantung dari kebutuhan ya. Ini untuk form. Sampai sini nih gimana, bisa dipahami gak? Atau insya Allah Sundanya nanti ya teman-teman di sini, ini sudah ada ya latihannya, penerima.php. Nah ini saya kasih screenshot. Pada saat kalian nanti mempraktekkan, tolong pada latihan ini, pada praktik yang kelima ya, ini ya. Pada praktikum 5 khususnya kalian kasih keterangan. Lalu di praktikum 6 modifikasi ya, modifikasi praktikum 5 dengan ketentuan sebagai berikut. Kan kalau tadi yang praktikum atas ini mah belum pakai form ya. Jadi kalau dirubah nilainya di atas 75 lulus, di bawah 75 tidak lulus. Tapi kalau ini, kalau misalnya di bawah 50 berarti dia nanti di bawahnya ada grade ya. Grade-nya E, berarti tidak lulus. Lalu kalau di bawah 60 grade-nya D, sama, tidak lulus. Kalau misalnya di bawah 70 itu C, tapi dia keterangannya lulus. Kalau di bawah 85 berarti 70 sampai 85 ya, itu dia grade-nya B, lulus. Kalau di atas, kalau 85 ke atas, itu grade-nya A, lulus. Nah, jadi nilainya, jadi di bawahnya itu nanti akan muncul namanya siapa, alamat di mana, nilainya berapa, grade-nya apa, keterangannya apa. Tapi yang di inputnya ya cuman ini ya, nama, alamat, sama nilai. Nah ini teman-teman, ini berarti ada nanti 6 praktikum. Ada yang udah diberikan contoh, ya ada yang memang memodifikasi. Jadi tahapannya tolong ya ini dipraktekkan. Tadi yang kita bikin script PHP tapi filenya HTML, apa yang terjadi silahkan dijelaskan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Lumayan, udah 8:30. Anak saya protes lama. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Kalau cukup, saya tutup ya malam ini. Oke Bu. Oke. Oke.
terima kasih untuk semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dipraktikkan, entong diengke-engke